بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sama suami sama-sama resign dari bank. Masya Allah. Dan Masih hidup? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Orang banyak takut kalau keluar dari pekerjaan yang haram mati katanya. Ada orang yang hari ini resign besok mati, mungkin ada ketabrak di jalan. Ya, tapi dia langsung dapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Baik bagi dia mungkin ini. Ya, karena kalau dia hidup mungkin tergoda lagi dengan riba. Ternyata Allah panggil dia, berarti Allah memberikan kepada dia husnul khatimah, wafat dalam keadaan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mau bertanya, karena saya sama suami sama-sama dari bank, kita buka usaha dengan modal tabungan yang dari gaji selama kita kerja di bank. Belum dibersihkan berarti? Belum, Belum. Ustadz. Saya sampaikan caranya dulu Ibu ya, Ya, baik. sebelum saya jawab. Bila seorang bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka semua yang dia dapatkan adalah haram. Ya, menjadi saksi riba, membantu melancarkan usaha riba dengan bekerja di tempat riba tersebut, tidak pun digaji, Anda sudah dapat dosa. Ya, atas perbuatan dosa tadi Anda dapat gaji. Ini masalah kedua. Kalau saja Anda mengatakan, "Bang, mohon maaf saya butuh pengalaman untuk bekerja di perbankan. Saya magang 2 tahun, tidak perlu Anda gaji." Ini pun sudah berdosa besar. Sekarang Anda minta gaji atas perbuatan dosa tadi. Ya, maka dosanya 2 kali. Dosa berbuat riba, membantu proses riba, dan dosa dapat uang dari perbuatan riba tadi. Ya. Maka konsekuensi dari ini adalah bertobat secepatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua harta yang didapatkan dari pekerjaan ini adalah haram. Ijma' para ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi, Ibnu Al-Ghazali, bahwasanya orang yang semua hartanya adalah haram, tidak ada kewajiban dalam hartanya. Dia tidak wajib berzakat mengeluarkan 2,5%. Karena yang dikeluarkan dari harta haram itu 100%, bukan 2,5%, sisanya menjadi halal, bukan. Kemudian tidak ada kewajiban berhaji, karena hartanya adalah harta yang haram. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, bahwa bila seseorang berangkat haji dan berada di atas kendaraannya dan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, bila hartanya dan bekalnya dan biaya hajinya ada dapatkan dengan yang haram, seperti bekerja di riba ini, maka dijawab oleh malaikat, la labbaik wa la sa'daik, tidak diterima kedatanganmu dan kau tidak dapatkan kebahagiaan. Fa inna malaka haram wa zadaka haram wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrur. Sesungguhnya bekal yang kau bawa haram, harta yang kau bawa harta yang haram, hajimu tertolak, tidak makbul, tidak mabrur, tidak diterima. Pulang tambahan dari saya ya, tidak maksud dalam lapas hadis itu ya. Tidak bisa dibuat apa-apa kecuali kalau dikeluarkan 100%-nya, dia menjadi fakir miskin atau tidak? Tergantung. Ada yang tidak, ada yang iya. Kalau yang tidak, bagaimana Pak Ustaz? Alhamdulillah, dia terima warisan dari orang tuanya atau dari mertuanya, dan mereka juga bukan bekerja di tempat riba. Mereka bekerja yang halal, pedagang yang halal. Ya, ada warisan. Ada warisan rumah walaupun kecil, tapi cukuplah buat tinggal dia dan suami dan istrinya dan anak-anaknya. Ya, ada sedikit uang tunai,
cukup untuk biaya hidup setahun kebutuhan pokok. Ya. Maka seluruh hartanya tadi yang didapatkan dari bekerja tadi, mungkin rumah, uang tunai, kendaraan, saham di perusahaan X dan semuanya, itu diuangkan dan diberikan kepada fakir miskin. Jadi kaya dan fakir miskinnya Ustaz, dia 5 miliar jumlahnya. Ya tidak ke seorang. Cara membagikannya bagaimana? Sering saya sampaikan, seperti tanyakan kebutuhan fakir miskin 1 tahun. Fakir miskin X, dia punya anak 4, 2 di pesantren, 1 kuliah di UI kedokteran, 1 di ITB Bandung. Kebutuhan pokok harus tersedia 20 juta per bulan. Penghasilannya cuma 7 juta. Berarti kekurangannya 13 juta per bulan. Kali setahun 12 bulan berarti 160-an sekian lah ya. Nih ambil 160 juta, kamu setelah ini tidak dapat berhak menerima apapun dari zakat dan dari sedekah dan dari uang ini. Bukan 5 miliar tadi. Masih ada sisa 4,8 miliar. Cari fakir miskin yang lain, berikan hal yang sama. Sampai habis. Jelas? Ini kalau dia punya harta yang halal. Kalau tidak ada harta yang halal, semuanya dari hasil bekerja di bank ini, inventaris semua harta tadi, ada rumah mungkin, ada kendaraan, ada uang tunai, ya semuanya diinventaris. Keluar angka umpamanya sebanyak 3 miliar umpama. Kebutuhan pokok 1 tahun, makan, minum, uang sekolah anak, transportasi, warawiri, listrik, air dan segala macam yang pokok yang tidak bisa dilepas dari kehidupan, sewa rumah karena rumah akan dilepas, ya keluar angka umpamanya kebutuhan setahun sekitar 900 juta. Uang tadi aset semua 3 miliar, 2,1 diberikan kepada fakir miskin dengan secara yang tadi. Yang 900 juta ini halal buat Anda. Jelas? 900 juta ini kan kebutuhan 1 tahun. Mungkin buat kontrak habis 100 juta, tinggal 800. Ya, kalau Anda pakai 800 untuk usaha, boleh. Tapi khawatir ternyata usaha rugi, nanti susah lagi. Anda ambil umpamanya sekitar 20% dari 800 juta. Ambil umpamanya sekitar 150 juta atau 200 juta untuk memulai usaha. Ini hasil dari ini insya Allah halal ke belakangnya. Jelas? Ya Ustadz. Nah, Ustadz, ini cara membersihkan harta haram tadi. ya mungkin udah terlambat ya Ustadz ya, karena Tidak ada yang terlambat. enggak. Kalau Anda sudah meninggal, ia terlambat. Ini Ustadz, masalahnya kita belum tahu ilmunya untuk cara membersihkan harta haram tersebut. Terus kita Anda tidak tahu, tapi saya sudah tulis di buku harta haram. keburu buka usaha ya Ustadz ya sama suami. Dan qadarullah Lihat sebentar. usahanya juga sekarang tutup. Di halaman 617. Bertobat dari harta haram. Cara bertobat. 623 sampai 633. Ini kalau Anda copy atau Anda foto, Anda sebarkan di medsos atau di ini, alhamdulillah Anda dapat pahala, saya dapat pahala. Tapi jangan semua kitabnya. 623 sampai 633. Karena kalau semua kitabnya bukan apa-apa, orang malas baca kebanyakan kebanyakan zolimnya tadi kan. Tapi kalau sekitar 10 halaman saya izinkan. Begitu juga tema-tema yang lain. Ada tema umpamanya tentang e-wallet dan lain-lain, Anda foto, Anda taruh di medsos, saya izinkan. Bila per tema. Boleh lanjut Ustadz? Silahkan. Iya. Qadarullah sekarang kita buka usaha dan qadarullahnya juga usahanya kita udah tutup. Akhirnya suami tutup karena seperti tadi, Anda belum bersih-bersih, iya, masih kotor dia. Karena masih belum bersih-bersih harta yang kita dapat. Kebetulan kita dalam kondisi yang nomor 2, semua hartanya Orang aja haram. kena musibah banjir aja, pertama yang dilakukannya apa? Bersih-bersih. Bersih-bersih.
Dari setelah menghadapi musibah, bersih-bersih dari musibah tadi. Iya Ustaz. Terus, Anda tetap berarti di atas lumpur tidur begitu kan ya? Jadi memang Iya, belum, seperti itu lah kira-kira. iya belum dibersihkan Ustadz. Jujur aja belum dibersihkan. Dan sekarang qadarullah usahanya nutup. Kita ada sisa sedikit. Akhirnya suami memutuskan buat gokar. Itu pun Apa? ngegokar. Apa itu? Gokar supir ojek online. Ah. Dan kita pun beli mobilnya pun dari tabungan kita Ustadz gitu. Jadi sekarang dengan kondisi yang seperti itu, cara membersihkannya seperti apa ya Ustadz? Dengan Yang harta, sisa per hari ini iya, didata ulang semuanya. Seperti yang tadi. Berapa keluar angka rupiahnya? Saldonya berapa totalnya semuanya? Hitung kebutuhan setahun Anda sekeluarga. Dengan Anda, anak istri, ada pihak keluarga lain yang Anda jamin, adik, mertua, nggak ada, menantu. hanya anak aja satu Ustadz. Hanya pun satu. Ya. Ya, maka hitung kebutuhan setahun, maka lihat berapa saldo total angkanya. Dari total angka tadi, bila lebih besar daripada mobil yang Anda beli, maka mobilnya halal. Umpamanya total kebutuhan Anda sekitar 400 juta setahun itu. Ya. Sedangkan harga mobil yang Anda beli 250 juta, Anda pakai dari uang tadi halal. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ